puja syukur sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam rangka berbagi praktik baik pelaksanaan budaya positif di sekolah SMP Negeri 4 Matan Utara. Salawat dan salam kita sampaikan kehadiran Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam bergambar ke alam yang udara seperti yang kita laksanakan saat ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 yang ada hari ini ada kegiatan di Dinas Pendidikan, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf yang sudah berkenan hadir di ruangan ini dalam rangka menyukseskan program berbagi praktik baik yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Sahrul SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ketapang. Jadi hari ini nanti kita akan mendengarkan penyampaian materi berbagi praktik baik. Apa saja nanti materinya akan disampaikan oleh Pak Saluni. Saya harapkan kita yang hadir dalam ruangan ini semua nanti bisa sama-sama hadir sampai selesainya acara. Jadi di sini saya mau berikan sambutan sedikit tentang budaya positif di sekolah. Budaya positif ini tentunya yang pertama berkaitan dengan kita dewan gurunya. Jadi bagaimana kinerja kita di sekolah, kedisiplinan, bagaimana kita mengatur siswa, menegakkan tata tertib dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini istilahnya kita nanti semoga bisa mendapatkan masukan karena Pak Saluni kan mengikuti program guru penggerak, tentunya ada hal-hal baru yang didapatkan. Mungkin yang kita tidak mengikuti ini tidak tahu atau belum tahu. Jadi nanti sama-sama kita dengarkan penyampaian dari Pak Saluni. Dan untuk selanjutnya nanti setelah disampaikan materi tentang budaya positif di sekolah ini, mungkin nanti kita sama-sama istilahnya, mungkin nanti pas rapat atau kegiatan apa istilahnya, kira-kira dari hal-hal yang disampaikan itu mana yang kira-kira cocok diterapkan di sekolah kita. Istilahnya apa saja hal-hal yang baru yang mau disampaikan nanti, nanti kita diskusikan sama-sama. Oke, baiklah sekian sambutan dari saya. Untuk selanjutnya kita serahkan kepada Pak Saluni untuk menyampaikan presentasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, Bapak Guru dan staf dan usaha yang telah memberikan dorongan dan dukungan kepada saya untuk berbagi praktik hari ini, yaitu apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak selama 2 bulan terakhir ini. Perlu juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dan warga sekolah yang ada di SMP Negeri 4 Matan Utara ini. Salam salam tidak lupa kita aturkan kepada Allah kita dan bersama Muhammad SAW. Berkat doa beliau lah kita sama-sama ini masih menikmati iman kita kesehatan dan baik, untuk mempersingkat waktu kita saya buka untuk paket hari ini, yaitu pelaksanaan budaya positif di sekolah. Sebelum saya buka, saya berpantun sedikit untuk pembukaan yang lupa dengan catat ya. Daun mangga, daun salam dipetik dari pembuka bekas. Saya ucapkan salam, mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di sekolah, yaitu SMP Negeri 4 Matahan Utara. Selamat datang guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling dukung dan menjurutnya nilai positif di sekolah. Tercinta kita yaitu SMP Negeri 4 Matahan Utara. Ini kata pengantar sebelum kita masuk ke materi ini ya, yaitu pikiranmu demi kualitas hidup. Pikiranmu demi kualitas hidup. Ini kutipan dari Pak Andi ya, seorang penulis kebangsaan Jerman. Beliau adalah seorang yang berkontribusi di bidang spiritualitas dan pengembangan diri. Ini menurut Pak Andi ya. Jadi kamu tidak menggunakan pikiranmu, tapi pikiranmu lah yang menggunakanmu. Jadi kutipan ini mengatakan bahwa pikiran kita sangat bisa menjadikan kita. Jadi sebagai contoh, saya akan menampilkan gambar seperti ini yang di sampingku. Itu apa yang seharusnya kita pikirkan dari gambar tersebut. Itu sebagai kata pengantar dari gambar yang sudah saya tampilkan ini. Jadi apa yang terjadi? Apakah tubuh kita bereaksi dalam kita memikirkan gambar tersebut dan diperintahkan atau tidak? Itu adalah bukti bahwa pikiran kita menggunakan kita. Jadi pikiran kita itu menggunakan kita. Kita tidak perintahkan tubuh kita berketik atau ketika melihat sesuatu yang mengerikan atau yang menggembirakan. Kita tidak diperintahkan lidah kita untuk tersenyum ketika melihat dengan adegan romantis atau lainnya. Dari fakta ini kita bisa melihat pikiran kita tidak bisa membedakan mana fakta dan mana fiksi. Jadi di sini secara psikologi kita melihat suatu gambar itu ada perasaan atau pikiran mengikuti tubuh kita untuk memikirkan gambar tersebut apa seperti itu. Jadi kita mulai dari hati kita bergerak untuk mengupgrade diri supaya kita bisa memberikan yang positif, aturan-aturan yang untuk warga sekolah. Gitu. Lanjut. Nah ini sebagai pengantar juga ya, daripada kita membawa otak kita mencemaskan hal-hal yang belum terjadi, membuat pikiran kita was-was, maka kita ciptakan dan pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Ini ada beberapa konsep utama budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi paradigma belajar dari tahun-tahun dahulu, dari KTSP sampai dan sebelum merdeka ini banyak sekali perubahan paradigma belajar kita. Jadi sebelum merdeka ini memang saya lihat itu intinya itu memang merdeka, bukunya merdeka, siswanya merdeka. Jadi sekarang ini pembelajaran kita tidak bisa memberikan misalkan materi kita A, semua siswa itu harus mengikuti A, tidak seperti itu ya. Jadi kalau kita melihat kemampuan siswa itu, kita melihat kemampuan siswa harus berdasarkan keterampilan dan kemampuannya. Misalkan siswa itu pandainya kemampuannya seperti ini, cara belajar dan menerima pembelajaran dari kita, dari guru, begitu. Jadi harus sesuaikan dengan keadaan siswanya tersebut. Yang kedua itu disiplin positif. Nah, disiplin positif ini menyangkut tentang peraturan-peraturan atau kegiatan kelas yang berbudaya positif. Ya, yang kita bahas budaya positif, ya, seperti misalkan rapian sebelum masuk di dalam lingkungan sekolah harus berpakaian rapi. Tidak ada misalkan satu pun yang kurang, misalkan dasinya kurang, topinya kurang, nah itu
itulah budaya positifnya seperti itu. Contoh yang di lingkungan sekolah ini. Nanti kita bahas nanti sampai lingkungan di dalam kelasnya nanti. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini ya seperti yang kita terapkan, yang kita buat aturan-aturan sekolah yang sudah dirapatkan sebelumnya dengan warga sekolah, yaitu komite sekolah dan orang tua siswa, wali siswa. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Nanti kita bahas satu persatu. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol guru, segitiga restitusi yang kita bahas satu persatu ini. Dan keyakinan kelas. Nah, jadi Bapak Ibu guru, setiap khususnya wali kelas itu harus membuat keyakinan kelas. Bukan sekarang peraturan kelas lagi, ya. Dulu aja peraturan kelas. Jadi kita sekarang sudah mengenal dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini simpel, tidak seperti peraturan kelas yang terlalu panjang atau terlalu ribet. Tapi keyakinan kelas ini memang kurang lebih sama dengan peraturan kelas, tapi lebih simpel lagi dengan keyakinan kelas. Gitu. Nanti kita bahas satu persatu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini tadi yang judul pelajaran paradigma baru, ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran dan diferensiasi. Nah, ini nanti Bapak Ibu, kita buat EPP itu bukan ini lagi, bukan EPP lagi. Nanti udah membahas tentang berdiferensiasi. Saya pun seperti itu juga. Jadi kita belajar itu berdiferensiasi itu nanti satu-satu saya bahas lagi. Kalau misalkan waktunya sempat nanti kita bahas. Tapi secara umumnya nanti saya sampaikan. Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Jadi ini profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Jadi ada beberapa profil pelajar Pancasila yaitu ada 6. Jadi sesuai dengan rapor itu yang terbaru itu rapor ya kita harus mengisinya seperti itu. Ini penjelasannya di profil Pancasila yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Esa yaitu berakhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negara. Kalau mandiri yaitu pemahaman diri dan situasi regulasi. Berakhlak kritis yaitu memperoleh informasi dengan kesan, menganalisis dan mengevaluasi pendapat, mengevaluasi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Nah, ini sesuai dengan profil Pancasila, ya. Miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ini menurut Profesor William Glaser, ya. Ini teori yang sudah dibahas lagi, ya. Dari dulu itu tidak ada di banyak yang mengikuti sekarang, sudah banyak yang mengikuti. Menurut Dr. William ini itu kemudian lagi berkembang dan dijamankan cus teori. Ini miskonsepsinya. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Ini secara umumnya ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini penjelasannya. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi menurut Dr. William, ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Itu sudah saya gambarkan tadi itu. Jadi kita mengajar murid atau murid itu sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya masing-masing. Jadi cara-caranya banyak Bapak Ibu, ya.
Makanya kita seorang pendidik itu harus banyak berbagi, seorang guru itu harus banyak berbagi kepada rekan-rekan. Kalau kita yang belum memahami kontrol seperti ini, menurut Dr. Lia. Jadi walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid yang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi keputusan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah ini, jadi begitu ada yang merasa kawannya ini mampu, dia tidak, tapi dia bisa belum keluar dari kemampuan dan cara kita melihat siswa tersebut. Misalkan dia macam contohnya ini, dia di akademiknya tinggi nilainya, tetapi di SK gurunya rendah. Nah, jadi kita harus melihatnya seperti itu. Nah, terus pada dasarnya siswa itu cara belajarnya sangat berbeda-beda. Ada yang cara menghafal itu cepat, ada yang lambat. Cara menghafalnya ada yang mendengarkan musik, ada yang baring, ada yang duduk, ada yang pakai tidak boleh tidak ada berisik-berisik atau suara yang lain. Nah, gitu. Jadi siswa itu sebenarnya tidak ada yang bodoh itu, semua mereka pintar-pintar semua. Bagaimana cara guru untuk mengaturnya saja, misalkan dengan keterampilannya masing-masing, kemampuannya masing-masing seperti itu. Ini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid pada misalkan 12, ini modul 1.4 yang sudah kami pelajari kemarin. Ini akan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Ilusi bahwa kritik dan memperdorong merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini penjelasannya secara umum yang saya sampaikan. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk menonton murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk masa buruk tentang diri mereka, mengembangkan jalur diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, ini ilusi bahwa orang yang merasa memiliki hak untuk memaksa. Simpelnya di sini yaitu pada saat dan orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat dan berbuat hal tertentu yang dilakukan dan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah hubungan kinerja. Di sini membuka paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Ini menurut Pak Hadi, yaitu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, bukanlah sikap atau perilaku Anda. Anda di sini yaitu seorang pendidik. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu membuka kerangka acuan kita. Kerangka acuannya apa? Strategi kita dalam mengajar. Bukanlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda hidup tentang manusia. Bukanlah paradigma Anda, skema pemahaman penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Ini untuk kemajuan pendidik, tujuan sekolah kita. Jadi kita harus mengupgrade diri, jangan menyembunyikan diri. Ya, jadi mengupgrade diri ini kita dimanapun kita ada webinar, ada apa, seharusnya kita harus ikut. Ya, kita bisa membuka diri kita untuk belajar. Ya, karena kita tetap menjadi seorang pendidik ini tidak luput tidak harus belajar terus sampai kita benar-benar puas dalam
Bapak Ibu, makanya kita harus aktif tinggi. Makanya saya kasih motivasi untuk ikut calon guru bergerak ke depannya, yaitu angkatan 11 maupun angkatan angkatan 11 sudah berjalan nih, angkatan 12 nanti. Insyaallah ya, mudah-mudahan setelah saya ini ada kawan-kawan lagi yang ikut yang mengikuti CWP angkatan 12 ini. Keuntungannya sangat banyak sekali ya untuk kita guru ini. Pertama kita mengerti, dapat kompetensi, dapat SIM, bahasa kita itu serius, sertifikat pendidik itu bisa kita gunakan untuk jadi kepala sekolah untuk pengawas seperti itu. Tapi setelah itu kita harus tetap dites lagi. Bukan kita saya tidak mau jadi calon guru bergerak karena dijadikan kepala sekolah seperti itu ya. Karena kita ini ilmu yang di dalam itu sangat luar biasa sekali. Saya sudah mengikuti sampai LKKK pertama kemarin itu, dari LKKK orientasi sampai LKKK pertama itu sangat luar biasa sekali mendapatkan ilmu-ilmu yang dari guru bergerak, calon guru bergeraknya Bapak Ibu guru hebat di guru bergerak. Disiplin positif dan kebijakan universal. Nah ini penjelasannya ya. Anda diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Akan memastikan bahwa tanah dan tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Kita diibaratkan seorang petani. Tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga terciptakan kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, warga sekolah ya Bapak Ibu guru, komite sekolah, siswa-siswi itu termasuk warga sekolah. Nah, ini makna disiplin ya dari Hajar Wata'ala Bapak pendidikan kita, yaitu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekas-sekasnya, tetapi itu amat saja. Sebab jikalau tidak cakap dilakukan disiplin wajiblah pengusaha yang mendisiplin kita. Maksudnya di sini kita misalkan bagaimana kalau kita belum bisa mendisiplin diri kita, jadi kita harus mengikuti teman-teman kita, akan kita yang sudah disiplin seperti itu. Jadi kita bukan disiplinnya aturan yang sebenarnya tidak tambah berapa, tapi disiplin update diri tentang kompetensi guru seperti itu. Ini makna disiplin. Tadi ya udah ya. Secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri tanpa hukuman dan hadiah. Nah, jadi disiplin positif perlu diterapkan baik dalam hidup mereka maupun di sekolah. Jadi maksud disiplin positif ini jangan kita sedikit berhadiah. Seharusnya tidak seperti itu. Nanti mereka mengharapkan hadiah aja begitu. Kalau hadiah itu menurut saya itu yang ketiga atau keempatnya saja. Tapi yang pertama itu kita menginginkan disiplin positif ini supaya mereka bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya seperti itu. Dalam penerapannya, disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dengan siswa. Karena guru ingin membuat siswa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Selain itu, dengan menerapkan disiplin positif, pendidikan dapat mengembangkan pendidikan berkarakter sehingga terwujudnya budaya positif di satu pendidikan.
Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan universal. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada diri kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini kita coba main game ya. Main game ini contohnya seperti ini ya. Sebenarnya bapak ibu duduk, misalkan ada berdua boleh bergabung, kepada boleh bergabung, Pak Agus harus bergabung dengan Bu Beno. Jadi pertanyaannya seperti ini. Yang satunya mengepalkan tangan, yang satunya membuka tangan tersebut. Nah, misalkan contoh ini. Ayo coba berdiri dulu semua. Berdiri. Nah, berdiri. Yang satunya, oke, yang sebelah kanan saya di sini yaitu Mika, Bagus itu mengepalkan tangannya. Mengepalkan tangannya, apakah mengepalkan tangannya kuat atau tidak? Seperti itu ya. Nah, terus yang sebelah kiri saya di sini membuka tangan tersebut, membuka tangan kawannya tersebut. Apakah kawannya ini membuka atau tetap dikuatkan? Ya, sudah ada paham? Nah, jadi sebelah kiri saya yaitu membuka tangan kawannya tersebut, kepala tangan itu. Apakah kawannya itu mau membuka atau lebih kuat lagi, kencang dengan kontaknya tersebut? Ya, oke, kita coba. Supaya yang kajian kabur, tak apa-apa. Boleh. Oke ya, kita siap ya? Kita siap? Saya ulangi lagi ya. Yang sebelah kanan saya mengepal tangannya. Yang sebelah kiri saya membuka kepala tangan kawannya itu. Apakah kawannya itu mau membukakan atau mau menguatkan kepala itu, tidak mau membuka? Ya, silakan. Ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Jangan dipaksa. Udah ya? Oke, udah. Kita lagi. Ini saya jelaskan sedikit mengapa itu seperti itu ya. Jadi di sini dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan Anda? Kita kan? Nah, yang mengepal itu kita kan? Kita yang mengontrolnya. Apakah kita membukanya atau tidak? Apakah kawan kita yang ingin membukanya seperti itu? Ya. Itu sebuah game aja ya, sebuah game. Jadi menurut kebajikan universal ini, menurut Kerajaan Dewantara, disiplin sebagai bentuk kontrol diri yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut seseorang. Bisa disimpulkan bahwa ini tadi 5 manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Contohnya itu makanan, pakaian. Lima kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup di sini yaitu contohnya
makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua yaitu kasih, sayang, dan rasa diterima. Yaitu ini rasa dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari kelompok. Penguasaan. Jadi penguasaan yaitu kita dihargai, ada keinginan untuk dianggap dan memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini penguasaan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keempatnya yaitu kebebasan. Kebebasan di sini contohnya itu memiliki pilihan, mandiri, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Terus yang kelima kesenangan. Kesenangan di sini yaitu adanya humor, ketawa, bermain, dan lainnya. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi eksternal dari luar pikiran kita atau eksternal di luar. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasi eksternal. Untuk menjadi orang yang memiliki, inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi internal dari dalam diri kita. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Ini pengertian restitusi ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan. Ini menurut Gosen ya, Pak ahli. Online yang saya buka ini. Ini agak kampus. Oh ini. Udah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksud di sini kita misalkan permasalahan ada kasus siswa tidak menutup kemungkinan ya, setiap sekolah itu pasti ada masalah-masalah dari siswa tersebut. Jadi di situ kita tidak boleh menghakimi atau mengadili siswa tersebut, tetapi posisi kita di tengah-tengah ya. Jadi untuk supaya mereka itu kembali ke kelompoknya yang lebih kuat, maksudnya mereka lebih menyadari apa yang kita sudah sampaikan seperti itu. Nah ini tadi ya. Nah, ini ada 3 di sini. Hukuman. Ini bedanya Bapak Ibu ya. Kita dulu prinsip kita itu hukuman. Jadi
contohnya seperti ini, hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan, bersifat satu arah atau berupa hukuman fisik. Itu ya. Kalau konsekuensinya di sini terencana, disepakati sesuai peraturan, mungkin tetap dibuat tidak nyaman. Nah, sekarang kita ubah Bapak Ibu. Ya, kita ubah sekarang untuk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek itu, Pak Nadiem bilang kita sudah masuki restitusi. Ya, restitusi. Jadi diubah dari hukuman, ada konsekuensinya nanti ya. Ya, diubah restitusi. Proses menciptakan murid memperbaiki kondisi kesalahannya. Proses yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dengan kolaboratif atau bersama-sama dengan kawan-kawannya. Nanti kita bahas satu persatu. Ini contohnya saja ini. Nah, ini contohnya disiplin, hukuman, konsekuensi dan restitusinya. Ini sama contohnya. Lanjut. Nah, kesimpulannya yaitu hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah, kita salah Bapak Ibu. Kalau kita tidak memberikan hukuman itu, kita harus menyepakati dulu. Makanya adanya keyakinan kelas, kesepakatan sama warga sekolah atau salah satunya itu murid kita. Ini kesimpulannya dari dihukum oleh penghargaan. Ini bedanya ya Bapak Ibu. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya tersebut. Ini dihukum oleh penghargaan. Artinya kalau yang misalkan ada diberi sanksi atau apa seperti itu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ini menurut riset. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Jadi menurut riset ya. Jadi hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Nah, seperti itu. Jadi kita beri hadiah uang itu tuh tidak menjamin kesalahan mereka itu lebih banyak lagi melakukan kesalahan tersebut, karena dia hanya mengharapkan uangnya itu. Riset yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen, setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahukan saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya seperti apa? Nah, ini hasilnya. Anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang diberikan jawabannya yang benar. Itu. Ini menurut riset. Nah, ini penghargaan mematikan kreativitas ya siswa. Jadi penjelasannya seperti ini. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif serta mereka dijanjikan sesuatu penghargaan. Jadi mereka itu pikir
ada hadiahnya seperti itu. Barulah mereka, tapi setelah tidak ada hadiahnya mereka kembali lagi seperti semula dan melakukan kesalahan yang lebih banyak lagi. Penghargaan penghukum. Nah, ini penghargaan penghukum ya. Penghargaan penghukum, mereka yang tidak mendapatkan penghargaan misalnya dengan sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena ada keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Seperti itu. Ini motivasi dalam diri kita, yaitu intrinsik. Nah, di sini kesimpulannya, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraannya yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah di dalam diri. 5. Posisi kontrol. Nah, ini tadi yang penghukum ya. Ini penghukum. Jadi siapa kategori Bapak Ibu guru yang biasa memberikan penghukum seperti ini? Ya, ini kita bahas satu persatu. Seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum sentiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Seperti itu. Jadi kita kurang efektif ya Bapak Ibu untuk memberi penghukuman kepada siswa yang kategori yang penghukum ini. Baik, kita lanjut ya. Kedua, posisi kontrol yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lembut. Nah, ini biasanya kita ucapkan ya Bapak Ibu ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat seperti begini? Nah, ini pembuat merasa bersalah. Nanti kita ada videonya sedikit, nanti kita tontonnya biar kita bisa introspeksi diri untuk menerapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini merasa berteman. Nah, ini siswa yang sebagai teman, maksudnya kita anggap sebagai teman ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif ataupun positif. Seperti ini ya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Maksudnya di sini, ayo bantulah demi Bapak ya. Nanti Bapak dimana Bapak kepala sekolah, tolong bantu Bapak ya. Nah, ini sebagai teman, siswa sebagai teman atau mungkin sebagai teman. Kalau Bapak kan selama ini kan udah baik sama kalian, seperti itu. Itu 5 kontrol yang tadi ya. Ini yang udah keempatnya. Teman. Pemantau. Nah, ini seorang guru sebagai pemantau. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Nah, ini contohnya seperti ini. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nanti kita menjelaskannya di video nanti. Manajer, nah ini kita diharapkan ini sebagai manajer, Bapak Ibu, ya, sebagai manajer, sebagai guru, sebagai pengontrol anak murid kita. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa yang kita yakini, kembali ke yakinan kelas.
Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini. Nah, ini nanti kita lebih lanjut lagi, kita ada video saya nanti saya rekam kemarin itu saya buat ada 2 kasus, tapi saya jadikan di sini cuma 1 kasus saja karena waktunya tidak cukup. Nah, ini sebuah video ya. Ini coba kita dengarkan sama, kita pahami dulu ya Bapak Ibu. Baik ya, ini pengertian bentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret itu. Jadi keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Contohnya ini ya Bapak Ibu. Misalkan saya membuat contoh keyakinan kelas 7. Ini kelas 7 ya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Sudah pasti kan? Setiap anggota kelas perlu senang, bahagia, tidak ada rasa terpojokkan atau rasa dimarah, rasa apa. Jelasnya siswa itu senang, gembira. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Harus melakukan tugas yang disampaikan oleh guru. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai satu sama lain, baik itu terhadap guru, terhadap teman. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini merasa aman ini sangat penting. Jadi tidak ada rasa malu atau rasa terbebani begitu. Nah, contoh keyakinan kelas 8. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain peserta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah ini, jadi untuk keyakinan kelas ini kita masing-masing membuatnya. Contoh-contohnya banyak Bapak Ibu ya, di online itu banyak, tinggal kita cari lah menurut dan berdasarkan di kelas kita tersebut. Nah, ini keyakinan kelas ke-9 ini saya buat ya Bapak Ibu. Yang pertama, hormat. Jadi kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua barang dan barang milik orang lain. Nah ini dengan orangnya, warga kelasnya tersebut, dengan barang-barangnya itu. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan memiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama yang lain. Seperti itu. Nah, terima kasih. Baik ya Bapak Ibu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin apa yang sudah saya sampaikan ini ada yang menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya apa kata orang itu, saya ada juga pantun untuk menutupi kegiatan kita pada hari ini ya. Sebelum saya pantun, saya mau menyampaikan sesuatu mengenai budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Sebenarnya udah cukup bagus ya budaya positif yang di sekolah kita, cuma kita belum menjiwai atau belum bertanggung jawab apa yang telah ditetapkan, itu aja. Tapi kalau kita sudah bertanggung jawab apa yang telah ditetapkan oleh sekolah, komite sekolah atau kepala sekolah atau warga sekolah tersebut, insya Allah sekolah kita ini akan lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Seperti itu, masalah disiplin dan peraturan-peraturan sekolah yang sudah tertulis di sekolah kita tersebut. Baik, sebelum menutup praktik baik pada hari ini, saya akan berpantun ya.
Kita tidak terlepas dari pantun, karena ibu pegawai itu harus paling sedikitnya berpantun, ya Bapak Ibu. Pergi berkunjung ke rumah Ani. Saya ulangi lagi ya. Pergi berkunjung ke rumah Ibu Lilis Suryani. Pulang-pulang membawa bingkisan. Cukup sekian acara hari ini. Terima kasih, semoga berkesan. Jalan-jalan menenting naskah. Istirahat sebentar, makan kurma. Semoga acara ini penuh berkah, membawa rahmat untuk kita bersama. Pergi ke taman main ayunan, indah nian dikelilingi bunga. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, salam bahagia untuk kita semua. Satu lagi ya. Burung nuri terbang tinggi, terbang mengejar burung dara. Kita akhiri acara hari ini, semoga kita sehat dan bahagia. Satu kali lagi ya. Hati-hati dengan mawar berduri. Jika lengah bisa saja terluka. Saya Sahruni undur diri dan terima kasih, sampai jumpa kembali di bulan depan. Ya, terima kasih. Saya Hari. Ya, nanti kita kondisikan. Sebelum mengakhiri ini, saya persilakan kepada Pak Badarudin untuk membaca doa penutup untuk lebih berkahnya untuk acara kita hari ini. Silakan kepada Pak Badarudin. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzaban. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Tuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiram. Sayyidul lillahi lahumul al-fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Indra Cahyadi. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Matan Hilir Utara. Saya merupakan rekan dari Bapak Sahruni. Setelah mendengarkan diseminasi yang dilakukan oleh Pak Sahruni, tanggapan saya adalah tentang disiplin budaya positif sangat baik. Semoga kami juga bisa menerapkan pada proses pembelajaran di sekolah ini dengan langkah-langkah segitiga restitusi seperti yang telah dilakukan oleh Bapak Sahruni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kalian. Katanya Gesta marah-marah ke Devita sambil bentak-bentak dan mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Itu begitu? Iya bener Pak, itu gara-gara Devita. Saya minta ambilin sapu, malah dilempar ke muka saya. Kan sakit Pak. Saya kan tidak sengaja melemparnya. Saya juga sudah minta maaf, malahan marah-marah dan tidak jelas. Saya kan minta tolong, bukan dilempar gitu. Sudah, tidak usah saling menyalahkan. Di sini Pak Guru tidak mencari siapa yang benar dan yang salah. Wajar manusia itu berbuat salah, karena manusia tidak ada yang sempurna. Di sini kita duduk bersama untuk mencari solusi permasalahan kalian tadi pagi. Baik Pak. Devita, setiap orang itu punya emosi, ya, baik itu senang, sedih, bahkan marah juga. Bapak kalau ada yang buat kesal, juga pasti marah. Tapi bagaimana cara kita untuk mengontrol emosi kita supaya tidak merugikan orang lain? Nah, Gesta, kamu sudah marah-marah ke Devita, pasti ada alasan tertentu. Iyalah Pak, masa Devita melempar ke muka saya? Kan sakit Pak, mana kena hidung saya lagi. Jelas saya marah dan bentak dia lah Pak, di depan teman-teman, biar tidak seperti itu lagi. Baik, Bapak paham. Untung kamu tadi tidak bertindak gegabah lagi, ya. Kamu hanya sekedar marah dan bentak-bentak ke Devita, ya. Iya Pak, untung saya sedikit bersabar dan hanya marah-marah. Padahal saya ingin melempar balik ke Devita, biar dia ngerasain sakit yang sama. Ya, pasti kamu ingin melupakan kesalahanmu. Itu hal yang wajar. Meluapkan kesalahanmu itu hal yang wajar. Tadi kamu sudah memilih untuk bertindak lebih dari itu, ya. Iya Pak. Apa setelah kamu marah tadi, setelah kamu bentak-bentak, kamu merasa lebih lega? Tidak Pak, saya merasa lebih bersalah lagi. Gesta, kalian ingat tidak? Dulu waktu awal masuk kelas 8A, itu kan kita membuat keyakinan kelas. Ingat nggak? Ingat Pak. Tadi pagi kamu marah ke Devita, itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas apa tidak? Tidak Pak, capek marah-marah, malah jadi haus. Nah kan, malah capek sendiri. Jadi kira-kira sikap kamu itu tidak sesuai dengan keyakinan apa atau tidak sesuai dengan keinginan kamu yang mana? Iya, saya sebenarnya ingin menghargai orang lain Pak tadi. Tapi pagi tadi itu saya emosi dan lepas kontrol. Jadinya tidak bisa menunjukkan sikap itu Pak. Anda yakin tidak? Kalau menghargai orang lain itu penting buat kalian. Itulah Pak. Ya, betul. Kita sesama manusia harus saling menghargai. Apalagi dengan teman yang setiap hari itu bertemu. Namun ada juga keyakinan kita yang tidak kita sepakati, yang perlu kita jalankan, apalagi kita sedang marah. Betul begitu? Iya Pak, kalau sedang marah, sebaiknya lebih bersabar dan berpikir. Dan selanjutnya bagaimana agar tidak merugikan siapapun Pak. Nah, sekarang Devita, Gesta, apakah kalian bersedia untuk memperbaiki kesalahan kalian? Bersedia Tadi pagi. Pak. Kalau bersedia, kalian berdua menjadi orang yang seperti apa ke depannya? Mungkin saya harus menjadi orang yang bertanggung jawab dan menahan diri Pak. Saya juga harus bersabar Pak. Bapak setuju. Harus menjadi orang yang bertanggung jawab, bersabar, dan juga bisa menahan diri. Menurut kalian bagaimana rasanya kalau kalian jadi seperti itu? Jadi orang seperti itu? Pasti saya bangga Pak, bisa bersabar dan menahan diri. Ya, betul. Nah, Gesta, sekarang apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu tadi pagi? Saya akan meminta maaf ke Devita Pak. Baik, silahkan meminta maaf. Devita, minta maaf ya. Tadi saya sudah marah-marah sama kamu. Sama-sama Gresta. Alhamdulillah, sekarang kalian sudah meminta maaf. Baikkan ya. Ya, sudah Pak. Baik, kalian harus tetap saling menghargai satu sama lain. Baik Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gresta, siswa kelas 8A SMP Negeri 4 Matan Hilir Utara. Saya senang sekali melakukan praktek penyelesaian masalah seperti tadi. Pak Guru tidak marah ketika ada murid melakukan kesalahan. Kami justru diajak untuk melakukan solusi bersama. Dengan begitu, saya akan selalu mengingat keyakinan kelas yang sudah kami buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar, silakan duduk Sadewa. Masih jam istirahat ya? Iya, Sudah jajan belum? sudah Pak tadi. Jajan apa tadi? Tadi beli coklat Pak. Coklat enak kan? Pakai bungkus snacknya kan? Bungkusnya dibuang kemana tadi? Di halaman sekolah tadi Pak. Oh, di halaman sekolah? Emang di sekolah kita tidak ada tempat sampah? Ada Pak, banyak. Ada banyak tempat sampah, tapi Sadewa tidak mau membuang sampah di tempatnya. Kalau misal kita membuang sampah sembarangan itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak baik Pak. Nah, Sadewa kan tahu kalau membuang sampah itu pada tempat yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik. Sadewa bukan murid satu-satunya yang membuang sampah sembarangan kemarin itu. Ada juga kelas lain yang membuang sampah di halaman sekolah, tapi sudah Bapak panggil dan Bapak ajak juga untuk diskusi di sini. Sekarang anaknya sudah tahu kalau membuang sampah itu harus pada tempatnya. Bapak ingin tahu kenapa Sadewa membuang sampah di halaman sekolah. Padahal di sekolah kita itu di setiap kelas sudah ada tempat sampah. Kenapa? Tempat sampahnya jauh Pak dari tempat saya duduk, makanya saya buang di halaman saja. Oh begitu. Baik, Bapak paham. Jadi Sadewa enggan yang beranjak di tempat duduknya untuk membuang sampah. Begitu ya? Iya Pak. Kamu tahu apa yang terjadi kalau misal kita membuang sampah sembarangan? Tahu Pak, sekolahan kita akan menjadi kotor dan tidak nyaman saat belajar. Nah, Sadewa sadarkan akan hal itu. Sadewa masih ingat gak apa yang ditempel di kelas 8A yang dulu dibuat oleh Sadewa sama teman-teman? Keyakinan kelas Pak. Ya betul, keyakinan kelas. Kira-kira perbuatan Sadewa yang membuang sampah sembarangan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak sesuai Pak. Tidak sesuai. Sadewa paham tentang itu kan? Menurut Sadewa nilai apa yang sudah dilanggar oleh Sadewa? Nilai tanggung jawab Pak. Betul sekali. Jadi Sadewa membuang sampah sembarangan itu tidak sesuai dengan nilai tanggung jawab. Kita harus ingat setiap orang itu mempunyai tanggung jawab. Bapak sebagai guru punya tanggung jawab juga. Sadewa sebagai murid punya tanggung jawab juga, salah satunya adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Apa yang akan Sadewa lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu tadi? Saya minta maaf Pak karena sudah berbuat salah dan tidak akan mengulanginya lagi. Dan saya akan membuang sampah pada tempatnya. Alhamdulillah, Sadewa sudah paham akan hal itu. Bapak boleh tanya enggak? Boleh Pak. Misalkan di suatu tempat, Sadewa ingin membuang sampah tetapi tidak ada tempat sampah di sekeliling Sadewa. Apa yang harus Sadewa lakukan? Apa ya? Mungkin dikantongi dulu tempat sampahnya. Nah, tepat sekali. Ide yang bagus. Sadewa ingin jadi orang yang sukses kan? Tentu ingin Pak. Nah, kalau kita ingin jadi orang yang sukses, salah satunya kita harus bisa tanggung jawab. Baik itu tanggung jawab oleh diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan sebagainya. Tanggung jawab itu dimulai dari hal yang kecil, seperti kita membuang sampah pada tempatnya. Itu salah satu contohnya. Kalau kita yakin terbiasa dengan tanggung jawab dalam melakukan hal apapun, pasti kita akan tanggung jawab. Siap Pak, saya akan menanamkannya tanggung jawab pada diri saya. Terima kasih ya Pak sudah mengingatkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadewa dari kelas 8A SMP Negeri 4 Matan Hilir Utara. Saya senang sekali melakukan praktek penyelesaian masalah seperti
tadi menurut saya itu sangat efektif karena guru tidak menyalahkan perilaku siswa. Penyelesaian masalah dilakukan dengan tenang tanpa emosi sehingga murid dapat menguatkan untuk mengubah perilakunya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.